Selamat sore Ibu dosen. Perkenalkan, saya Desi Wiwu dan adapun anggota saya yang pertama yaitu Juliana Gadesti Karinda, yang kedua Hilgernium Gaalae, yang ketiga Bernardus Pawit W. Adapun materi yang akan kami bahas di video ini yaitu tumbuhan paku. Yang pertama adalah pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh angkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron, sayap bulu, dan phyton, tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku, yaitu memiliki akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Daun yang masih muda menggulung, dan tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, disebut sporofil, dan tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis, tidak berbunga, dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Dan paku memiliki sistem reproduksi dan metagenesis tumbuhan paku. Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aksesual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti halnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergaliran keturunan. Ada dua, yaitu metagenesis paku homospora dan yang kedua metagenesis paku heterospora dan paku peralihan. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik pada paku homospora, paku heterospora, ataupun paku peralihan, pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau biasa disebut sebagai generasi gametofit, yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Adapun klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan yang satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesiesnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Inilah beberapa jenis dari tumbuhan paku. Yang pertama ada Lycopsida. Spesies yang satu ini merupakan jenis spesies dari tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua bentuk spora, yaitu makrospora dan mikrospora. Berikut ciri-ciri dari tumbuhan paku yang termasuk ke dalam spesies Lycopsida. Terdiri dari daun sejati, batang, dan akar. Menempelkan diri pada tanaman lain sebagai media untuk hidup. Memiliki ukuran daun yang sangat kecil dan berbentuk rapat.
menghasilkan mikrosporangium dan sporangium. Dan yang kedua ada Stephnopsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini pada umumnya banyak hidup dan dijumpai di daerah yang beriklim tropis. Tumbuhan paku yang satu ini memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Inilah ciri-ciri dari tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies Stephnopsida. Memiliki batang yang berbentuk tegak, menghasilkan spora yang berjenis heterospora. Pada bagian batang mengandung kadar silika yang tinggi, dan yang terakhir menyenangi daerah rawa yang lembab. Dan yang ketiga ada Pteropsida. Tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies ini merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Jenis tumbuhan yang satu ini mampu hidup dan tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Inilah ciri-ciri tumbuhan paku yang tergolong ke dalam spesies Pteropsida. Memiliki batang yang berbentuk tegak dan tumbuh di atas dan di bawah permukaan tanah. Menghasilkan spora yang berjenis homospora dan isospora. Spora yang dihasilkan berkumpul di bawah daun, dan penyebaran spora untuk berkembang biak menyebar melalui bantuan angin. Dan yang terakhir adalah Psilopsida atau paku purba. Psilopsida merupakan tumbuhan paku yang sederhana dan memiliki susunan cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang, ada bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar serabut halus atau sering disebut akar semu, berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Contoh tumbuhan paku ini ialah subdivisi Psilopsida. Ini adalah Psilotum nudum. Ciri-ciri Psilopsida atau paku purba yakni sebagai berikut. Hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis, homospora, berdaun mikrofil serta batangnya berklorofil dan tidak mempunyai daun sejati. Adapun beberapa manfaat dari tumbuhan paku untuk kehidupan, yaitu yang pertama dijadikan sebagai tanaman hias, yang kedua sebagai sumber energi fosil, yang ketiga sebagai properti, yang keempat sebagai obat-obatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan semoga materi ini bermanfaat. Selamat sore dan terima kasih. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. So hush, don't you bother. Don't mess up another.